anak-anak Ibu. Alhamdulillah sehat ya semua. Baiklah, hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita baca doa dulu. Doa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Baiklah anak-anak Ibu, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia, lagu nasional, lagu Satu Nusa. Baiklah, ayo sama-sama kita baca. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu nanya dulu siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Oh iya, siapa? Bagus, rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Baiklah, kita lanjutkan. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema rukun iman. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu sebutkan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan 6 rukun iman, menyebutkan contoh kegiatan yang sesuai dengan masing-masing rukun iman, dan menggambarkan poster rukun iman. Apa itu rukun iman? Ada anak-anak Ibu? Apa arti iman? Masih ada yang ingat? Ya, iman artinya apa? Percaya. Bagus. Pintar kali anak-anak Ibu ya. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pokok-pokok ajaran yang harus diyakini oleh umat Islam sebagai dasar keimanan. Ada 6 rukun iman yang wajib diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Ya. Saya lanjutkan. Rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Iman kepada Allah adalah pengertiannya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Contohnya kalau kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Kemudian berdoa, memohon petunjuk dan pertolongan Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat pengertiannya adalah keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia untuk menjalankan perintahnya. Contohnya, kalau kita beriman kepada malaikat, kita percaya bahwa setiap amal baik atau buruk akan dicatat oleh malaikat, menjaga perilaku baik karena keyakinan ada malaikat yang mengawasi. Seterusnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertiannya adalah keyakinan bahwa Allah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Contohnya dalam kehidupan, kalau kita beriman kepada kitab Allah adalah membaca Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup. Kemudian menghormati kitab-kitab Allah seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Seterusnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Keyakinan bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup. Kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan rasul-rasulnya. Kemudian contoh kalau kita beriman kepada Rasulullah adalah mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghormati dan mempelajari kisah hidup para rasul. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Pengertiannya adalah keyakinan kita bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir dan ada kehidupan setelah mati di hari kiamat. Contohnya, kalau kita beriman kepada hari kiamat, kita akan berusaha menjaga amal baik karena percaya adanya kehidupan setelah mati. Kemudian berusaha menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab.
Kemudian rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah. Artinya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Contohnya, kalau kita beriman kepada takdir Allah, kita akan menerima ujian dan cobaan dengan sabar, karena yakin itu adalah bagian dari takdir Allah. Baiklah, Ibu sudah menerangkan apa itu rukun iman. Kemudian Ibu akan membagi kelompok, 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terdiri dari 5 orang satu kelompok ya. Untuk kelompok 1 ketuanya adalah Milpa. Kelompok 2 ketuanya adalah Baitillah. Kelompok 3 adalah ketuanya adalah untuk kelompok 3 ketuanya siapa ya? Rehan ya. Bagus. Ibu tunggu hasil kelompok kalian 15 menit. Kerja kelompoknya adalah menggambar pohon rukun iman ya. Udah siap anak-anak Ibu? Udah ya. Bagus. Kemudian kita akan Ibu akan melihat hasil kerja kelompok kalian. Untuk kelompok 1, Ibu tengok pohonnya tebal, warnanya pun bagus. Ibu kasih nilai 95. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu. Untuk kelompok 2, pohonnya itu agak berbeda, ada 3 pohon, tapi cantik juga. Ibu kasih nilainya 90 juga. Untuk pohon yang ketiga, pohonnya unik, Ibu kasih nilainya 90 juga. Baiklah anak-anak Ibu, karena Ibu sudah membacakan pengertian dari rukun iman dan menyelesaikan hasil kerja kita, jadi kesimpulannya adalah dengan belajar rukun iman, dengan mempelajari rukun iman, mudah-mudahan akhlak dan perilaku anak Ibu semua menjadi lebih baik nantinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tadi kita mulai pelajaran kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan Ibu sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, baik, terima kasih Ibu. Terkait Ya, ini, Ibu dalam modul ajar Ibu itu menggunakan pendekatan apa? PJBL Pak. Ya itu modul PJBL, modul PBL. Ini menggunakan metode apa dalam mengajar dalam bahan ajar ini? Apa Pak enggak kedengaran Bapak? Dalam modul ajar ini Ibu menggunakan metode apa? PJBL Bapak. Metode. Iya Pak, metode PJBL Pak. Project Based Learning Bapak, PJBL. Itu bukan metode, Bu. Itu model PBL, model PJBL. Ya kan? Oh iya iya Bapak. Strategi apa yang Ibu lakukan? Yang pertama Bapak ceramah. Yang Nah, kedua Bapak project, proyek. proyek. Ya Pak. Oke, Ibu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini apa yang Ibu lakukan? Menerangkan tentang subbahasan Bapak, Ya, biar untuk anak-anak Ibu mencapai paham. tujuan pembelajaran ini apa yang harus Ibu siapkan? Materi, materi. Alah, Ibu harus siapkan dulu RPP. Ya Pak. Ya Ya. Bapak. Jadi Ibu harus siapkan dulu RPP baru bisa tercapai tujuan pembelajaran. Iya Pak. Gitu kan? Jadi Ibu kalau menyusun soal-soal untuk mengetes peserta diri itu apa yang Ibu lihat dulu? Pemahaman peserta diri Bapak. Ya apa yang harus Ibu siapkan dulu? Apa yang perlu Ibu lihat dulu? Sampai di mana Bapak pelajaran yang sudah dipelajari? Yang pertama. Bukan. Itu kalau mau nyusun soal-soal itu, Ibu harus lihat dulu kurikulumnya apa, silabusnya apa, ya kan? Iya Biar Pak. nyambung dia. Nah, itu. Kalian itu kan ada tujuan-tujuan pembelajaran di silabus. Ada CP-nya, Iya. ada ATP-nya. Nah, kita ambil situ, kita untuk membuat RPP.
supaya siswa itu paham yang disebut dalam silabus itu. Nah gitu Iya, Bu. Pak. Baik Bu, coba baca Ibu surat Al-Baqarah ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Unzila, apa hukumnya? Ih, Pak Bapak, ya Allah. Ih, Pak Ah, Bapak. Enggak, Pak. Oke Ingat baik, betul tadi nasihat sekarang Bapak, hurufnya dan ada berapa hafalannya. pilar moderasi beragama? Enggak ingat, Bapak. Oke, baik. Ibu nanti tulis ayat Quran itu 2 menit setelah ini sudah saya terima. Ya, 11 dan 13 sudah saya terima. Ya, oke baik, cukup di sini kita lanjut ke berikutnya.